Ambon, Maluku, dan Papua. Jadi puji Tuhan, Tuhan bisa antar saya dan hari ini saya ada di tempat ini. Tak terasa Januari tanggal 1 sampai sekarang 29 bulan November 2020. Kira-kira 33 hari lagi kita akan menyudahi tahun 2020. Kita ada di dalam Minggu Adventus dan sedikit mengulas Advent itu ya, katanya memberi pengertian masa penantian. Masa penantian kalau zaman itu, zaman penulisan kitab suci, ketika orang Yahudi menantikan penggenapan akan pembuatan tentang Ia yang akan datang dan menebus menjadi raja bagi bangsa Yahudi, maka masa Advent punya pengertian buat mereka menanti kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita saat ini, karena Tuhan Yesus sudah lahir, bahkan sudah berkarya di dunia, Dia sudah mati berkorban untuk saudara dan saya, lalu Dia sudah dibangkitkan oleh Allah Bapa di sorga dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, sehingga kita tidak lagi menunggu kelahiran Yesus. Advent yang kita rayakan saat ini bersama dengan seluruh gereja di muka bumi adalah masa penantian Yesus yang akan datang kembali sebagai Raja untuk memerintah dan sebagai Hakim untuk mengadili. Hakim tidak mungkin untuk kasih stop mobil di jalan kayak patroli begitu untuk mengadili. Oke, semua sudah tahu ya, Minggu Advent itu berarti masa penantian kedatangan Yesus yang disebut parousia, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput sida-sidanya. Apa yang menikmati diberkati Tuhan? 1 Petrus pasal 1 ayat 22-23 dan Mazmur 133 ayat 1-2 itu berbicara tentang persaudaraan. Iya. Nah, kalau dengar kata saudara, apa yang saudara pikirkan? Apa yang ada di benak saudara? Saudara. Jawab biar kita semangat. Saya lagi kurang semangat nih karena mulut semua luka. Kalau saudara dengar kata saudara, apa yang saudara pikirkan? Keluarga, satu darah. Apa lagi? Teman. Hubungan. Ada lagi? Bagus. Bicara supaya tidak ngantuk. Kadang-kadang jemaat-jemaat yang saya layani dulu sebelum jemaat diaspora, tubuhnya di sini tapi rohnya di tempat lain. Nah, kalau gitu setelah begini semua berarti ada di sini. Oke. Saudara itu bisa jadi sapaan. Makanya saya bilang saudara itu sapaan. Betul ya? Saudara, saudari, ya. Oke, saudara juga merujuk pada orang yang seibu seayah sekandung. Bukan saudara saya. Papa mama beda kok. Ya, kan? Saudara juga mengarah pada yang namanya kawan teman. Yang punya banyak samping kanan kiri itu banyak teman, kawan. Yang sana nggak ada kawan. Ya, ini kayaknya pilih-pilih nih. Saudara. Kemudian saudara juga merujuk pada kenalan atau orang lain tapi kenal dekat. Kadang-kadang adik kakak tidak kenal dekat seperti saya punya sahabat yang tinggal bareng-bareng saya. Gitu ya. Saudara juga bertalian dengan keluarga dan ada juga orang yang segolongan, sepaham, seagama dan lain-lain sebagainya. Oke, itu bicara tentang saudara. Jadi kalau berbicara tentang persaudaraan itu berbicara tentang hubungan yang sangat dekat, akrab, seperti layaknya saudara. Juga berbicara tentang bukan sekandung tapi hidup selayaknya sekandung. Gitu ya, setuju ya? Kadang-kadang mau kemarahan ya saudara sampai 7 turunan. Tapi orang yang tidak kenal anggap kayak saudara, status naik di Facebook. Bukan saudara, tapi ya kira-kira begitu. Jadi bisa jadi saudara yang tulis. Ya karena saudara tahu bisa jawab kan. Persaudaraan itu berbicara tentang sebuah perjumpaan dengan penilaian, pandangan, budaya, kebiasaan dari orang-orang sekitar. Ini sebuah kebiasaan bisa jadi terjadi atau melahirkan yang namanya persaudaraan. Contoh, ada orang yang kalau salaman pakai tangan kiri atau tidak? Tidak. Habis ini kalau diizinkan salaman, kita salaman pakai tangan kiri ya. Karena ada begitu banyak orang yang mau bergaul aja dengan orang-orang yang bersalaman pakai tangan kanan. Jadi bagaimana? Tangan kirinya dipotong, dibuang saja? Atau tidak apa-apa? Kalau pada saat saya khotbah saya pakai tangan kanan, tangan Alkitab saya pegang dengan tangan kiri, kasar tidak? Berdosa tidak? Salah tidak? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang lalu melegalkan sesuatu.
Kalau tulis pakai tangan kiri boleh tidak? Boleh, tapi mama sering bilang jangan pakai tangan itu, nah pakai tangan manis. Jadi tangan kanan manis, tangan kiri apa? Pahit. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada juga kebiasaan-kebiasaan kalau foto yang Bapak Pendeta jam 3. Karena kenapa? Nanti yang di tengah hilang. Enak sekali. Tentang Bapak Pendeta di tengah, jadi yang hilang Bapak Pendeta nanti. Kalau orang sabu, ketemu dia cium hidung tidak apa-apa, tahu hidung dengan hidung, betul ya? Betul. Iya. Tapi coba kayak aku lalu saudara cium saya pun istri. Kalau di Matias sekolah tahu sudah mau kenapa itu. Kalau bisa parang yang panjang 3 meter itu, lama-lama lampu jatuh. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hubungan persaudaraan tidak akan dibatasi hanya dengan kebiasaan atau penilaian orang dalam kehidupan kita. Kita belajar. Petrus menulis surat pertama Petrus, ya, untuk kepentingan orang-orang di Asia Kecil saat itu yang kondisinya mengalami penganiayaan dan penindasan yang berat sekali, saudara. Kalau bilang berat, nggak ada berat-beratnya, tapi kalau berat sekali, terasa, ya, betul Bapak ya? Ya, Bapak Risman ngerti betul. Tapi beliau harus mengeluarkan tawa seperti itu. Saya suka. Itu orang yang jujur. Ya. Tidak apa-apa, saya senang. Daripada nanti ketawa sendiri dengan tembok. Nah, itu lebih parah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Surat pertama Petrus ditujukan kepada orang-orang di Asia Kecil yang saat itu mempertahankan iman percaya mereka, walaupun mereka diperhadapkan dengan kematian. Memilih untuk tetap bertahan percaya Yesus memungkinkan mereka ada dalam penindasan, memungkinkan mereka ada di dalam penderitaan yang entah sampai kapan, tidak ada kepastian. Dan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca merujuk kepada mereka dan juga kepada mereka yang kemarin dibantai. 1 gereja dibakar, 6 rumah jemaat terbakar, dan kalau tidak salah 4 orang yang dipancung kepalanya, 2 ya, dan 2 yang lain juga dibunuh, dipotong dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini juga berbicara buat saudara dan saya, karena hari-hari ini kita juga mengalami yang namanya penderitaan, ya, untuk bayar kos saja susah. Kalau dulu-dulu LDR bisa ya, yang mudah-mudah long distance relation, bahasa kampungnya niki-niki. Iya, bisa kirim pulsa per ya, calon karena kerja masih bagus. Sekarang jangankan kirim pulsa, isi pulsa sendiri saya tidak mau. Jadi tidak usah bersuara yang macam-macam, nah satu karena tambah kau saja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Oleh karenanya hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya bisa tetap bertahan seperti jemaat di Asia Kecil, juga sebagai jemaat yang mengalami penderitaan dalam kehidupan. Maka firman Tuhan mengajarkan kita 2 hal saja hari ini. Di minggu Adventus yang pertama, minggu penantian kehadiran Yesus sebagai Raja dan sebagai Hakim untuk memerintah dan menghakimi saudara dan saya. Maka hal yang pertama kita diajarkan untuk apa? Jaga, kasih, semua pintar. Tadi malam bikin hotel yang Pak Pendeta sama-sama. Oh, baca di sana. Hal yang kedua, jaga bisa hidup. Ada yang tidak mengerti? Semua sudah mengerti? Kalau sudah, kita stop. Harus mengerti. Buat apa bisa terangkan kalau sudah harus mengerti? Saya terangkan sedikit saja kalau begitu. Ketika kita ada dalam kemampuan untuk menjaga kasih persaudaraan dan menjaga kekudusan hidup, maka itu memampukan kita untuk tetap bertahan dalam iman percaya kita walaupun ada penderitaan, walaupun ada ancaman, walaupun ada persoalan, walaupun ada begitu banyak kenyataan-kenyataan yang terjadi jauh dari apa yang kita pikirkan. Saya tulis di situ, jika 2 hal ini terjaga dengan baik, 2 hal itu tuh ini ya, kasih persaudaraan dan kekudusan hidup, maka perjalanan iman kita semua juga akan baik. Tetapi kalau tidak terjaga dengan baik, itu pun yang akan terjadi dengan iman percaya kita, bahwa tidak akan berjalan dengan baik iman kita kalau datang pencobaan, persoalan, masalah dan lain-lain. Hal yang pertama, jaga kekudusan.
Ini bahannya agak sedikit, jadi saya taruh dia duluan. Berbicara tentang menjaga kekudusan berarti berbicara tentang sesuatu yang terpisah dari hal-hal yang kotor. Bicara tentang kudus berarti berbicara tentang sesuatu yang khusus, yang agung, yang mulia, yang suci, dianggap keramat. Tetapi juga berbicara tentang sesuatu yang diangkat, dipisahkan dari bagian yang lain, berbeda dengan yang lain. Contoh, ada banyak perjamuan. Kalau ulang tahun ada makan-makan tidak? Ada. Itu juga perjamuan, saudara. Orang nikah, lalu ada meja, kue pengantin, tim barang-barang semua, baru masakan-masakan banyak-banyak, babi 3 ekor, sapi 7 ekor, ya, kerbau 12 ekor. Saya tidak tahu, mungkin ekornya saja, badannya tidak. Itu juga perjamuan. Tetapi ketika orang dengar kata perjamuan kudus, maka orang akan berpikir bahwa yang ini beda sama perjamuan ulang tahun, sama perjamuan orang nikah, sama perjamuan ya karena keberhasilan dan lain sebagainya. Karena itu dipisahkan, dikhususkan, ada sesuatu yang memang berbeda. Ya. Itu perjamuan kudus dan lain sebagainya. Kenapa berbeda? Karena berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang terjadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Contoh yang lain, nikah kudus. Ada nikah apa saja? Ada nikah dinas, nikah pemerintah. Ada nikah yang lain lagi. Nikah apa? Siri. Nikah siri. Pintar-pintar semua. Padahal itu tidak terpikir di otak saya. Nikah kudus. Bagus. Itu berarti kita bervariasi ya. Menyatakan pengakuan di hadapan Allah kalau bicara tentang nikah kudus. Ya. Nikah kudus berarti kita harus siap tinggalkan masa lalu dulu. Kalau dulu suka jajan di luar karena duit banyak. Sekarang tidak jajan karena tidak ada duit, Pak Pendeta. Oh, jadi kalau duit ada jajan lagi. Tidak seperti itu. Harus bereskan masa lalu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Contoh yang lain. Ada yang mengklaim dirinya umat kudus. Ya, umat kudus bukan berarti lalu orang tidak berdosa, bukan. Tetapi umat kudus merujuk kepada orang-orang yang sudah dibenarkan dan dimenangkan oleh Allah. Dia tinggalkan kehidupan dosanya yang lama, lalu dia hidup dalam kekudusan yang baru. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Berbicara tentang kekudusan, maka kita harus sadar bahwa kekudusan itu tidak ada orang yang bisa beri selain Allah. Ya. Oleh karenanya dicatat bahwa hanya karena anugerah Allah saja saudara dan saya masuk dalam kumpulan orang-orang kudus. Amin. Sampai merasa diri tidak kudus di sini, angkat tangan. Puji Tuhan, semua kudus kecuali Bapak Pendeta. Kecuali Bapak Pendeta sendirian yang katakan ya. Oke, kita semua bukan orang yang tidak berdosa, tetapi kita bersyukur karena kita dikumpulkan ke dalam orang-orang yang notabene menerima pengudusan dari Allah. Oleh karenanya tidak boleh minder. Aduh, saya punya hidung ini dia tinggi memang, mancung, tapi ke dalam Bapak Pendeta. Jadi dia tuh kalau suruh berdiri di depan lebih baik suruh saya pukul orang. Bang, masa lebih memilih pukul orang daripada berdiri di depan karena hidungnya maju ke dalam bukan ke luar. Seperti apa kita berpikir seperti itu? Hari ini firman Tuhan mau bilang kalau bicara tentang orang-orang yang dikuduskan oleh Allah, maka kita mengerti bahwa kekudusan itu berasal dari Allah, ya, hanya karena anugerah Allah saja. Bahkan kesadaran bahwa karena kita tidak layak, oleh karenanya kita dilayakkan oleh Dia Sang Pencipta kehidupan kita. Lanjut atau cukup? Kalau cukup saya WA lanjut di grup saja supaya baca di rumah. Oke, kekudusan itu bukan karena usaha kita. Ada orang yang berpuasa, bersemedi, bertapa, bahkan dia doa dan puasa, dia puasa doa, doa dan puasa, puasa dan doa. Kadang-kadang ada bilang doa puasa, puasa doa, sama atau tidak? Beda. Doa puasa berarti doa dan puasa. Puasa doa berarti jadi jangan bikin bodoh-bodoh pendeta. Saya itu sudah puasa doa lama sekali. Ya ampun. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang masuk dalam orang-orang kudus, maka itu bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Allah saja. Jangan merasa diri terlalu suci, terlalu baik, terlalu kudus, terlalu hebat. Jangan juga. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Lihat samping kanan kiri. Kenal?
Kalau tidak kenal, kenalan dulu. Tapi kalau sudah kenal, bilang lu bukan siapa-siapa. Bilang sampai kanan kiri, lu bukan siapa-siapa. Tidak bilang kita tidak lanjut. Mau dengar pendeta, kamu mau dengar siapa? Mohon ganti saya di sini. Bilang dulu, hai kau bukan siapa-siapa. Hai, kau bukan siapa-siapa. Sudah. Yang sudah dibilang paling bilang buat dia, lu juga bukan siapa-siapa. Apa yang jemaat yang berkati Tuhan? Kita memang bukan siapa-siapa, tapi kita punya Allah yang punya kuasa untuk menghadirkan kita, untuk memasukkan kita, bahkan mengelompokkan kita di dalam kelompok orang-orang yang memiliki anugerah untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Oleh karenanya tinggalkan dosa. Oleh karenanya jangan buat dosa terus menerus. Siapa yang sudah bisa bertahan 1 minggu ini tidak bikin dosa? Angkat tangan. 3 hari tidak bikin dosa. 2 hari, 1 hari, 1 jam sebelum kesini ada yang tidak bikin dosa. Jadi semua berdosa. Berarti kita sadar saudara bahwa sebagaimana keberadaan kita, apapun kondisi kita, sebaik apapun diri kita, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Hanya anugerah Allah saja. Amen. Jadi jangan lihat orang begini. Ya. Kalau lihat begini seakan-akan lu berdosa pun enggak. Padahal hari ini firman Tuhan mau bilang 1 jam saya tidak ada yang berani bilang bahwa saya tidak bikin dosa. 1 jam loh, 1 jam. Apa yang jemaat yang berkata Tuhan? Kita lanjut. Kalau bicara tentang kekudusan, maka ada hal-hal yang bisa mengancam bagian itu. Artinya supaya tetap bisa bertahan dalam kekudusan, seringkali ada tantangan dan ini ancaman supaya tidak kudus. Merasa tidak ada yang istimewa bagi Tuhan. Baca bersama 1, 2, 3. Semua biasa-biasa aja. Contoh, yang penting suri keadaan. Itu lebih penting. Nikah gereja nanti saja lah. Sudah ribet, sulit, ya. Yang berdiri di depan majelis juga bukan orang-orang yang suci-suci, ya kudus-kudus. Jadi nikah gereja jalan dia. Itu berarti menempatkan Tuhan di posisi yang bukan utama, saudara. Padahal Tuhan mau kita menempatkan dia di posisi yang utama. Oleh karenanya kalau belum nikah gereja, nggak usah pikir yang lain. Ada yang ngotot mati-matian nikah ada tuh, padahal nggak pernah ada tertulis di Alkitab nikah ada dulu baru nikah kita. Nikah gereja maksudnya. Oke, ada yang berpikir bahwa pergi gereja tidak pergi gereja sama saja. Di sana juga ketemu orang yang notabene penjilat, ngomong di depan baik, di belakang tikam. Lalu menganggap bahwa pergi gereja sama saja. Ada juga contoh di situ. Kalau beli arak, beli pulsa, beli rokok 100.000 lebih, nggak apa-apa, nggak ada rasa rugi-ruginya. Tapi kalau mau kasih persembahan, lihat 20.000 ada tukar di depan kue pan. So begitu isi 2 saja ya, 2 bawa pulang ke minggu depan. Tapi tidak ada di teman semua orang. Ya, cuma ada 2.000 saja yang masuk. Kalau pendeta kasar sekali, enggak. Ini firman Tuhan mau bilang bahwa kadang-kadang kita anggap Tuhan itu biasa. Ya, kasih untuk Tuhan itu rasanya berat sekali loh. Kalau tahun 100.000 mau kasih masuk itu loh, rasanya kayak aduh. Tapi kalau bilang yang ada di satu kasih keluar semua, biar orang bisa bilang lu memang ada lawan. Ya, kalau untuk duduk ngerumpi online lancar, jempol olahraga terus, main game berjam-jam ada waktu. Tapi kalau bilang datang ibadah, aduh pendeta, maaf saya kerja berat sekali. Ini berusaha nih lagi mau berdiri jadi saya lagi tapi tidak ada di tempat dia semua. Suami-suami lihat istri dulu. Istri lihat suami dulu. Tidak ada toh. Tidak ada. Cuma satu yang jawab. Tidak ada satu gereja saja. Ancaman untuk sebuah kekudusan, hidup dalam kekudusan adalah kita menganggap bahwa Allah adalah sesuatu yang tidak istimewa. Janji pacaran di Nusa Dua jam 7 malam, jam 4 sudah dandan. Itu dandan di rumah.
Sebelumnya jam 2 sudah ke sawah dulu. Hari ini firman Tuhan bilang jangan anggap Allah itu bukan sesuatu yang istimewa. Karena nafas hidup, bisa melihat, bisa bergerak, bisa datang ke gereja, itu karena siapa? Tapi pendeta saya makan bagus, saya tidur bagus, iya. Tapi lu lupa kalau nafas itu siapa yang kasih. Jadi mari kita saling mengingatkan. Kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak istimewa, maka segala sesuatu itu hanya biasa-biasa saja. Ya, lebih mementingkan hubungan yang intim dengan orang, dengan sesama, dengan bos di kantor daripada dengan Tuhan. Pada saat itu sebenarnya terjadi ancaman untuk kehidupan kita untuk mempertahankan yang namanya kekudusan. Nah, kalau ada penindasan, kalau ada pilihan, orang lalu pikir, ya sudahlah, saya ikut kepercayaan lain saja dulu, nanti suatu nikah baru saya balik lagi. Lu pikir ini pisang goreng, lalu nanti bisa bikin kolak, setelah itu baru nanti kalau ya tidak bisa berangkat. Kita belajar bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dipertahankan, sama seperti jemaat. Oleh surat yang dikirim oleh Petrus kepada jemaat di Asia Kecil untuk mengarahkan kehidupan umat pada saat itu bertahan dalam penderitaan supaya iman percaya mereka lulus uji. Maka bagian firman Tuhan ini juga berbicara buat jemaat diaspora dan saya bahwa kita harus berjuang, bayar harga, mempertahankan bagian itu supaya kalau ada persoalan, tantangan, masalah, kita tidak gampang untuk melepaskan kepercayaan kita untuk hidup dalam kekudusan kepada Allah Bapa di Sorga. Amin. Amin. Kasih persaudaraan yang terakhir. Konsentrasi sedikit lagi. Bicara tentang kasih persaudaraan berarti berbicara tentang kasih yang tulus. Lihat samping kanan kiri, lihat ke belakang. Semoga selama ini jemaat diaspora sudah hidup dalam kasih yang tulus. Amin. Yang dilihatin tadi, kira-kira betul nggak yang lihat sudah tulus selama ini? Tulus berarti keluar dari dalam hati, bukan di permukaan supaya dilihat orang. Saya lihat majelis ini, kasih. Mereka tulus melihat saya. Tujuan tulus ya dalam kasih persaudaraan supaya betul-betul ada ketulusan, bukan ada udang di balik rempe. Batu udah gak zaman, gak ada kali lagi hari-hari ini. Jadi kalau cari udang di kali gak ada. Tapi kalau udang di balik rempe ada. Ya. Istri saya suka sekali bagian itu, jadi saya gak pernah lupa. Intinya adalah tulus. Kalau berbicara tentang kasih persaudaraan, lalu tidak ada yang namanya ketulusan, itu bukan kasih persaudaraan. Cinta dan kasih sama atau beda? Beda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Kalau cinta itu CINTA, kalau kasih itu KAISH, beda pendeta. Kalau kasih jempol tapi setengah sah. Cinta itu sebenarnya sesuatu yang hadir karena rasa cocok. Kenapa jadian sama dia? Aduh, kita cocok. Dia suka makan bakso, saya tidak suka makan bakso. Tapi seringkali cinta lahir dari situ. Saya suka lihat dia punya mata lirikan, saya juga suka lirik dia, Pak. Jadi cocok kita. Ini kita bersama. Tapi ada yang datang lalu bilang, aduh Bapak, kita sudah tidak cocok lagi. Kita mau pisah saja. Ya, cinta bisa seperti itu. Tetapi kasih, saudara, kasih itu berbicara tentang sesuatu yang diberi tanpa harus orang suka atau tidak suka, orang mau atau tidak, orang balas atau tidak, dia tetap kasih. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini sehingga dia tetap datang ke dunia. Lu mau terima gak terima, lu mau apa suka gak suka, dia tetap kasih. Mau jadi orang Kristen mau enggak, dia tetap kasih. Mau jadi suami mau tetap bujangan sampai ya kelingkuh, gak ada urusan, dia tetap datang ke dunia. Ya. Mau punya banyak relasi, tetapi juga yang mau jomblo seumur hidup, tidak ada masalah. Dia tetap mengasihi kehidupan saudara dan saya. Itu hanya cinta dan kasih. Jadi pulang jangan sering-sering bilang kata cinta buat istri dan pasangan hidup saja. Bilang, Ma, Pa, aku mengasihi engkau.
Supaya kalau dia tidak mengasihi balas, tetap seperti Tuhan yang mengasihi kita. Masuk gereja hanya Januari tanggal 1 dan 24 malam. Tapi Allah tetap mengasihi kita. Kita sama-sama bisa lihat matahari terbit. Kita masih bisa merasakan hujan turun ke bumi. Allah tidak pernah bilang kata, oh karena lu malah masuk gereja jadi saya tahan napas. Ya 13 menit saja lah. Kalau 7 menit sudah lewat memang. Jadi kasih itu sebenarnya lebih kuat dari cinta, saudara. Oleh karenanya jangan hanya membangun hubungan hanya di dalam yang namanya cinta. Karena cinta bisa mudah, gitu ya. Dulu langsing, sekarang langsung. Pulang ke ketawa sisa itu. Apa yang jemaat yang diberkati Tuhan? Oke. Dia suka tidak suka, mau tidak mau, terima tidak terima, sambut tidak sambut, kelahiran Yesus tetap terjadi di muka bumi. Amin. Apa yang jemaat yang diberkati Tuhan? Kasih persaudaraan. Ya. Dalam ikatan saudara keakraban yang terjadi dalam hubungan yang kuat sebab ada kasih yang tulus. Contoh, orang tua anak itu hubungan persaudaraan yang tulus. Orang tua itu jaga anak sampai anak sudah jadi sarjana. Dia tidak pernah datang kalau dia kasih nota. Anak, kok sudah jadi sarjana? Ini kertas bapak mama tulis dari pas mama hamil muda 3 bulan sampai sekarang pengen luaran. Jadi anak segera aku ganti. Pengen luaran dari hamil 3 bulan sampai sekarang sudah jadi sarjana. Orang tua akan menjaga, mengarahkan kehidupan kita. Ada banyak orang tua yang makan bubur saja, ya, minum air putih saja. Yang penting kirim uang buat dia anak-anak yang lagi main game di kota besar. Katanya kemarin Bu Pendeta bapaknya yang menangis karena bicara tentang keluarga. Saya bilang bisa jadi karena mereka punya sepatu sirkuit, kaki sakit banget. Karena cuma hari Minggu setelah Ibu Pendeta pas saja dia menangis. Setelah itu sudah gak pernah hubungi orang tua lagi. Karena ada banyak orang tua yang rela titip orang tuanya di banting jompo karena bilang sibuk. Tapi susah sekali ada orang tua yang titip anaknya karena dia bilang dia sibuk. Dia jalan, anak 1 pikul di belakang, 2 di depan sepeda motor, 3 di belakang. Siapa suruh mau bikin anak banyak-banyak. Tetapi firman Tuhan mau bilang bahwa yang namanya kasih persaudaraan itu harus ada sebuah ketulusan. Tulus, kasih, memberi tanpa pamrih. Dan itu juga yang kita belajar. Sisanya nanti saudara baca sejenak. Nah, kalau tadi untuk ketulusan ada ancaman, maka untuk kasih persaudaraan juga ada ancaman. Yang pertama egois. Bilang egois. Egois. Ada yang egois di sini? Tidak ada ya? Kalau itu tidak usah bahas lagi kalau tidak ada egois di sini. Tapi egois itu berbicara tentang saya, me, I, apa lagi? Beta, ego. Nah, bahasa Yunaninya ego. Jadi saya, pokoknya lu boleh pintar, lu boleh cantik, lu boleh tampan, lu boleh, tapi harus dengan saya. Terus ngapain juga dia cantik, tampan, pintar dan sebagainya kalau ujung-ujungnya harus dengan saya. Itu ego, ya. Ego itu saya yang paling tahu, saya yang paling benar, saya yang paling bijak, saya yang lalu yang lain ngomong tidak bisa. Lu diam. Saya punya teman dulu di kampus, dia bilang Anda bicara sudah bagus, tetapi lebih bagus kalau Anda tutup mulut. Saya berdiri angkat posisi, saya lempar dia memang. Masa saya sudah jelaskan banyak-banyak kalau dia bilang saudara sudah bicara bagus sekali, tapi lebih bagus kalau saudara tutup mulut. Masalah apa? Ini menghancurkan kasih persaudaraan. Egois adalah ancaman bagi yang namanya kasih persaudaraan. Oleh karenanya kalau kita mau membangun sebuah kasih persaudaraan, jangan ada egois dalam kehidupan kita. Kita sampai kanan kiri jangan egois. Sementara waktu lu bilang jangan egois, tatapan sudah gini, berarti terus egois. Kalau tadi tanya ada orang egois sih, tidak ada. Padahal waktu bilang lu jangan egois dia suruh. Belum lagi kalau bibir naik saya bilang ulang latihan supaya bisa dikawal. Ancaman yang lain selain egois, pelit.
tetangga, Tuhan tidak minta lagi, mama, ini saya kasih, ini saya kasih. Tapi kalau anak-anak minta Bapak 2.000 beli jajan, anak ini dia minta jajan mulai hitung Januari, Februari, Maret, April. Tidak ada di sini, tidak ada di sini. Jangan pelit. Kalau mau bangun kasih persaudaraan jangan pelit. Karena Tuhan sendiri sudah membuktikan bahwa dia bermanfaat. Dia nggak tahan oksigen. Dia bilang, oh dunia ini kan satu hari pakai 3.000 liter. Jadi saya kasih 3.000 liter. Nah, dia kasih bebas biar saudara saya bisa bernapas. Oke, itu saja lah biar nggak panjang-panjang. Ini ada sebuah ilustrasi tentang Tuhan Yesus berjalan dengan murid-murid. Kalau dia bilang pas mau naik tanjakan tinggi, dia bilang masing-masing ambil batu, satu orang satu. Murid-murid yang lain mereka ambil. Simon Petrus dia ambil batu kecil, naik sampai di atas, yang lain lagi pikul-pikul terlambat. Simon Petrus santai di samping Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang, mana kalian punya batu semua sudah hadir, sudah. Tuhan Yesus, saya akan berubah batu kalian menjadi roti. Ubah batu jadi roti. Simon Petrus roti. Sebelum lanjut ke gunung yang lebih tinggi, Yesus bilang, semakan roti habis, sekarang ambil batu satu orang satu lagi. Teman-teman bawa seperti yang tadi mereka bawa itu, yang dirubah jadi roti itu. Simon Petrus pikir tadi saya kan begini, dia ambil yang begini. Saya mau sampai di bukit, Bapak tua masih pikul di bawah. Tuhan sabar, saya mau sampai di atas. Sudah tahu semua batu. Saya mau bilang buat kalian sama murid-murid, dosamu besar seperti batu. Mengapa seperti itu? Sebenarnya yang dilakukan oleh Simon adalah sesuatu yang tidak tulus. Disuruh bawa batu pertama nih, kok enak-enak saja dia tulus. Padahal dia teman-teman bawa batu sedikit. Giliran tahu roti batu dirubah jadi roti, dia ambil yang besar. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau bilang bahwa dosamu besar. Jadi nggak usah terlalu besar-besar, nggak usah terlalu kecil-kecil. Ada amin saudara? Amin. Untuk ada dalam sebuah kasih persaudaraan, jangan mau lebih saja, atau jangan minder-minder juga. Yang sedang saja. Artinya yang cukup saja. Minta berkat banyak-banyak. Ujung-ujung belum nikmati lagi sumati. Tukang becak, dia bilang saya mau pasang lotre supaya dapat 1 triliun. Pas lotre dapat, dia dapat lotre tapi mati karena biasa tabung cuma 3.000, 8.000, 10.000. Giliran dapat 1 triliun mati saudara. Jangan minta mobil BMW, bensin di sepeda motor saja kadang-kadang dorong, kadang-kadang nggak bisa masukin bensin ke dalam, kadang buat bayar. Minta BMW, lu pikir isi 3 liter, BMW isi lu lebih banyak dari Bapak Yo dan saya. Oleh karenanya kita belajar bahwa kasih persaudaraan harus dilandasi pada hal-hal yang benar, tulus, bukan ego. Yang kedua tadi bukan apa? Pelit atau juga boros. Dalam boros kembalikan tadi. Ancaman untuk kasih persaudaraan yang ketiga itu emosional. Suka marah-marah tidak jelas. Marah istri, lari ke luar rumah supaya tidak pukul istri. Kucing lagi tidur, kucing dari sini dia bisa lari ke sana karena dapat tindakan. Kalau kucing tidak pernah berarti dengan saudara dengan saudara punya istri. Tidak bisa kendalikan emosi, sedikit-sedikit bakal lain, gengsi minta maaf, tidak rendah hati, marah orang lain, ya, simpan kesalahan orang lain, marah tanpa menjelaskan, ya. Kalau marah tanpa menjelaskan begini. Kalau istri tanya, Bapak kenapa kak? Dari tadi malam sampai pagi ini tidak bicara-bicara. Bapak jawab, Mama terus mulai takut. 1 jam kemudian Mama tua bilang, Bapak mau makan apa biar saya taruh di meja tuh. Bapak jawab, Semua malam, Bapak itu teh di meja tidak minum. Saya bikin minum ya. Bapak bilang, Akhirnya Mama tidak kuat tahan. Mama masuk di kamar, kunci pintu, Mama mulai pegang handphone, baru tulis di status
Status apa kira-kira? Bisa jadi. Ada juga, ada status yang lain Bapak sekarang. Statusnya bilang tuh, kalau marah bilang, kalau benci bilang, gitu kan? Jangan beda, gitu kan? Iya. Biasa istri-istri begitu. Tapi istri-istri di luar bukan di diaspora. Cek ternyata marah tanpa menjelaskan ini. Bapak tua cerita, bapak tua pun temani tetangga, suami baru tetangga cerita pada istrinya datang bilang pada istri. Kalau istri tahu bahwa satu suami marah satu hari yang cuma jawab itu karena apa? Istri dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah senyum dengan suami. Tapi dengan handphone senyum-senyum terus. Tapi suami muka satu. Ya, akhirnya suami ditanyain kita mau jawab. Nah itu. Hari ini firman Tuhan mau bilang kalau marah bilang aja enggak apa-apa Ma. Saya ini mau pulangkan kau orang tua bilang. Nanti makanya kasih tahu buat Bapak Pendeta, Bapak Pendeta yang cari Bapak. Oke, ini menghancurkan kasih persaudaraan. Kesimpulannya begini saudara.